Setelah mengalahkan dua anggota Union, Andy dan Fuko pergi ke sebuah restoran untuk mengisi perut mereka. Di sini Fuko masih saja bersedih atas kematian Gina. Menurut Fuko, Gina sebenarnya adalah perempuan yang baik. Hanya saja dia tidak punya pilihan untuk menentang perintah organisasi hingga pada akhirnya keadaan memaksa mereka bertemu sebagai musuh. Tiba-tiba dari langit-langit muncul monster mengerikan, menarik Andy dan Fuko masuk ke retakan dimensi dan membawa mereka langsung menuju markas Union. Di ruangan itu sudah menunggu 8 negator yang tersisa. Di sini, Andy dan Fuko direkrut menjadi anggota ke-9 dan 10 menggantikan 2 anggota yang telah gugur. Saat pertama dipindahkan ke ruangan itu, Andy memberikan ucapan salam dengan menembakkan 8 jarinya ke semua anggota yang duduk di meja bundar. Tapi dengan mudah, mereka semua bisa memblokir serangan itu. Kedelapan anggota Union itu adalah Juice, Shane, Billy, Tatiana, Top, Nico, Phil, dan Ishin. Perlu diketahui, Andy dan Fuko bisa menjadi anggota The Union berkat bantuan Shane yang merekomendasikan nama mereka sebagai anggota baru yang pantas mengisi 2 kursi kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Saat pemimpin Union menyambut kedatangan mereka berdua, salah satu anggota yang berpenampilan seperti robot menyerang Andy dengan tinjunya. Dia masih tidak terima karena Andy membunuh Gina yang menjadi teman dekatnya. Andy menarik pedangnya dan coba untuk membalas. Namun, pemimpin Union, yaitu Juice, menghentikan mereka berdua karena perkelahian antara anggota adalah sesuatu yang dilarang. Dengan kemampuan Juice, dia membuat Andy mengarahkan pedangnya pada Fuko, sedangkan Tatiana si robot hitam dipaksa menembakkan senjatanya pada rekan yang duduk di sampingnya. Mereka berdua pada akhirnya berdamai dan Juice melepaskan kekuatannya pada mereka berdua. Belum banyak yang bisa disampaikan karena di chapter ini kita belum dijelaskan kemampuan dari masing-masing anggota Union. Saat 10 negator berkumpul di meja bundar, Juice, pemimpin organisasi, memanggil Apocalypse, sebuah buku yang memiliki ego atau kesadaran. Buku yang muncul di depan mereka memberikan 6 misi untuk para negators. Misi itu adalah menangkap Uma Burn, menangkap Uma It, netralisasi bahasa Uma, menangkap negator Unseen, menangkap Uma Pest, dan penangkapan Uma Spoil. Totalnya ada 6 misi, dan setiap misi memiliki hadiahnya masing-masing. Tidak lupa, Apocalypse berkata jika salah satu dari misi ini tidak terselesaikan sampai waktu yang telah ditentukan, maka mereka akan mendapat hukuman. Apocalypse kemudian meminta mereka agar segera memilih satu misi yang akan mereka selesaikan lebih dulu. Juice selaku pemimpin The Union meminta Nico for Jail untuk menganalisis misi mana yang harus mereka prioritaskan lebih dulu. Fuko yang masih kebingungan coba bertanya pada anggota yang duduk di sebelahnya tentang makhluk apa sebenarnya Apocalypse itu. Top kemudian menjelaskan, Apocalypse yang ada di depan mereka adalah artefak pertama yang ditemukan di bumi. Ketika 10 negator duduk di meja bundar, Apocalypse akan muncul dan memberikan misi pada mereka. Setelah mendengar sedikit penjelasan dari Top, Fuko bangkit dari kursinya dan berkata, kenapa mereka harus mengikuti permainan dari buku itu. Juice selaku pemimpin organisasi memotong pembicaraan. Dia berkata,
Totalnya sudah 98 kali hukuman dijatuhkan ke bumi tanpa sedikit pun campur tangan manusia. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kemampuan membentuk organisasi ini, menyelesaikan misi dari Apokalips, akan mencegah jatuhnya hukuman. Selain itu, dengan menyelesaikan misi, mereka akan mendapatkan imbalan yang akan membuat organisasi mereka semakin kuat. Dan tujuan akhirnya adalah memanfaatkan kekuatan yang mereka dapatkan untuk membunuh dewa yang bersemayam di sisi lain buku. Zeus berencana melawan balik dewa yang telah mempermainkan manusia dengan menciptakan buku kiamat, Apokalips. Melihat Fuko yang tidak puas dengan jawaban yang dia berikan, Zeus meminta Fuko membuktikan dirinya dengan menjadi nomor 1 di Union. Dengan begitu, dia bisa menjadi pemimpin dan berhak menentukan keputusan yang harus diambil organisasi. Organisasi Union beranggotakan 10 negator dengan peringkatnya masing-masing. Paling rendah adalah kursi ke-10 dan yang paling tinggi adalah kursi pertama atau kursi nomor 1. Orang yang menduduki kursi pertama secara otomatis akan ditunjuk sebagai pemimpin. Untuk bisa mencapai posisi yang lebih tinggi, mereka harus membuktikan diri dengan menunjukkan pencapaian dan kontribusi bagi organisasi. Tidak ada yang memperhatikan. Andy tiba-tiba naik ke atas meja dan membuka mulut buku kiamat, membuka mulut Apokalips. Dia sedang memilih satu misi yang menurutnya paling sulit untuk diselesaikan. Saat itu, tangan Andy tergigit. Apokalips kemudian memberikan misi yang harus mereka selesaikan. Tanpa meminta persetujuan anggota lain, Andy menerima misi itu dan menunjuk Shen dan Fuko sebagai partinya. Andy dan Fuko akan berangkat sebagai kelompok dan menjalankan misi pertama mereka sebagai negator, anggota dari organisasi Union. Sebelum berangkat menjalankan misi, mereka diberi pakaian seragam organisasi yang menandakan mereka adalah anggota Union. Baju setelan hitam, dasi merah, dan emblem organisasi. Fuko dibantu berpakaian oleh Mui, seorang perempuan dengan pakaian tradisional Cina. Dia ini adalah bawahan dari Shen. Saat berjalan di lorong, Andy tidak sengaja menabrak Fuko. Unlock-nya aktif dan Andy terkena ledakan magma yang membakar pakaiannya menjadi abu. Alarm keamanan berbunyi memberi informasi seorang Uma dengan kode 1129 telah melarikan diri dan harus segera ditangkap. Semua anggota Union yang mendengar informasi itu langsung bersiap untuk melakukan pengejaran mencegah Uma kabur meninggalkan organisasi. Uma yang melarikan diri adalah Uma Clothes atau Uma pakaian. Dia bisa berubah menjadi pakaian dan menempel pada tubuh orang lain, kemudian mengendalikan tubuh targetnya. Saat ini, Uma itu berada di lantai 8, lantai yang sama dengan Andy, Fuko, Shen, dan Mui berada. Dan benar saja, Uma itu berpapasan langsung dengan mereka. Uma langsung menyerang Andy agar dapat kabur, tapi Andy membalas dengan hantaman kepala dan membuatnya terjatuh. Saat targetnya sudah tidak bisa bergerak, Uma ini akan berpindah ke tubuh yang lain. Dia kemudian berpindah ke tubuh Mui dan mengendalikannya. Tubuh Mui bergerak di luar kendalinya. Dia menyerang Andy dan Shen secara membabi buta.
Beruntung, di sana ada Fuko yang melompat ke arah Mui, memberikan unlock-nya, dan sebuah batu jatuh menghantam kepala Mui dan membuatnya pingsan. Sekali lagi, Uma ini coba berpindah ke tubuh orang lain, mencoba berpindah ke tubuh Fuko. Namun, Andy menghalanginya sehingga Uma ini justru berpindah ke tubuh Andy. Berbeda dengan yang lain, Uma ini tidak bisa mengendalikan Andy karena ada persyaratan yang tidak bisa dia penuhi. Uma Clothes atau Uma pakaian bisa membaca pikiran targetnya. Jadi dia tahu jenis dan model pakaian apa yang paling disukai oleh targetnya. Jika dia bisa mengabulkan keinginan itu, barulah dia bisa mengambil alih dan mengendalikan target yang dia tempeli. Dalam kasus ini, Andy sangat menginginkan pakaian yang kokoh yang bisa memperbaiki dirinya sendiri saat rusak dan dapat datang kapanpun Andy menginginkannya. Uma pakaian belum bisa mengabulkan semua itu, jadi dia tidak bisa mengendalikan tubuh Andy. Andy teringat beberapa detik yang lalu dia baru saja menyentuh Fuko, yang berarti dia akan segera mendapat kesialan. Tiba-tiba, sebuah ledakan menghancurkan lantai tempat Andy berdiri, yang ternyata ledakan itu berasal dari Nico dan Phil yang sepertinya sedang melakukan uji coba artefak. Nico meminta maaf dan bertanya apakah ada yang mati di atas sana. Shane menjawab bahwa semuanya masih baik-baik saja. Sepertinya hal seperti ini sudah menjadi sesuatu yang biasa di organisasi Union. Kembali ke Andy. Andy yang tadi terkena ledakan berhasil beregenerasi dan terlihat seolah tidak mendapat luka sama sekali. Begitupun dengan Uma pakaian. Setelah hancur terkena ledakan, dia juga bisa memulihkan diri dan kembali menjadi pakaian bagi Andy. Tapi di sini Andy tidak memuji Uma sedikit pun. Dia justru mengkritik dengan berkata, pemulihan pakaian Uma lebih lambat dari apa yang dia harapkan. Dan hal itu justru membuat Andy kurang puas. Shane merasa Andy cocok bila dipasangkan dengan Uma pakaian. Dia kemudian bermaksud menjadikan Uma pakaian sebagai pelayan sekaligus partner bagi Andy. Seorang undead yang tidak bisa mati dan pakaian yang tidak bisa hancur adalah pasangan yang sempurna. Alarm keamanan berbunyi dan memberikan informasi bahwa Uma dengan kode 1129 berhasil ditangkap oleh undead. Andy juga mendapat poin dan dipromosikan naik posisi menjadi peringkat ke-9 di organisasi. Di tempat lain, Juice yang mendengar informasi itu sudah menduga anggota baru mereka memang layak untuk diandalkan. Di bawah, Nico mendapat informasi yang berhubungan dengan Uma Spoil di kota New York. Penangkapan Uma Spoil adalah misi yang diambil ketiga orang ini, dan setelah mendengar informasi dari Nico, Andy, Fuko, dan Shane segera bersiap berangkat ke kota New York menangkap Uma Spoil.